Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa di materi asinkron keempat yaitu tentang definisi dan prinsip perancangan dua dimensi ya dalam mata kuliah asas-asas perencanaan dan perancangan. Sebelumnya saya ingin memohon maaf ya untuk kesalahpahaman di pertemuan kemarin. Jadi kita nantinya bertemu di sini ya secara asinkron ya. Nama saya adalah Muhammad Abdul Mukdi Bindar. Oke, jadi kalian bisa panggil saya Pak Abdul ya. Saya adalah dosen PWK. Jadi yang tergabung dalam program studi PWK kita akan bertemu lagi di semester-semester selanjutnya. Eh, Yang lain saya ucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim walaupun kita beda prodi ya. Nah, jadi yang akan kita bahas dalam pertemuan ini, yang pertama adalah definisi dari perancangan ya, atau desain, dua dimensi. Lalu yang kedua ada unsur-unsur desain dan prinsip-prinsip perancangan dalam desain yang perlu diperhatikan. Dan yang terakhir bagaimana penerapan perancangan atau desain ini terhadap ruang lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan ya dari segi keilmuan. Oke, kita masuk ke definisi dan konsep dasar. Jadi di sini ada tiga kata kunci yang perlu kita highlight ya. Yang pertama adalah proses penyusunan atau pengorganisasian. Nah, pengorganisasian apa? Yaitu pengorganisasian elemen visual atau unsur-unsur rupa. Ya, jadi kata kunci yang pertama adalah penyusunan ya, atau pengorganisasian gitu ya. Nah, apa yang diorganisasi yaitu adalah elemen visual atau unsur ya. Nah, yang ketiga tujuannya, tujuannya untuk ya komunikasi, yaitu menyampaikan pesan atau makna ya, communicate. Menyampaikan makna atau pesan. Oke, nah itu yang perlu kita ketahui atau pahami dalam perancangan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita melihat apa saja unsur-unsur dalam perancangan. Ya, jadi setidaknya ada 6 jenis unsur ya dalam sebuah rancangan atau desain ya. Nanti kita akan amati bagaimana masing-masing elemen tersebut berinteraksi atau digunakan dalam tiap bidang ilmu di rumpun desain ya. Yang pertama di sini ada garis ya, line, kemudian ada bidang, shape, color, yaitu warna, kemudian ada tekstur ya, ruang, dan yang terakhir ada value atau nilai. Nah, kita akan uh, kuliti ya masing-masing apa yang disebut dengan tiap-tiap unsur. Yang pertama ini unsur garis ya. Unsur garis ini adalah unsur terbanyak ya karena setiap apa yang kita lihat itu sebenarnya tersusun oleh garis secara tidak sadar. Ya, jadi indera penglihatan kita sebagai manusia itu menciptakan sendiri garis tersebut ya karena ada perbedaan bentuk, nilai, tekstur atau faktor lainnya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa garis ini dapat berinteraksi dengan elemen seni lainnya untuk menciptakan objek dua dimensi yang menarik. Misalnya di sini ya ada kesan garis yang ditimbulkan dengan adanya posisi si objek patung ini gitu ya, objek anak kecil di sini ya. Kemudian di sini juga seperti itu. Lalu adanya perbedaan tekstur ya, tekstur antara latar belakang dengan objek si patung ini dia menciptakan ilusi garis antara patung dengan si objek belakangnya. Kemudian gambar ini juga ada eh, ini apa ya jembatan mungkin ya. Nah itu seolah-olah dia memberikan garis yang mengarah ke atas ya diagonal. Nah ini seperti yang disampaikan di sini juga. Jadi ada karakteristik yang bisa kita identifikasikan oleh
dalam sebuah garis. Misalnya itu arah. Nah, arah ini ada arah horizontal, ada vertikal, dan diagonal ya. Masing-masing itu ternyata punya makna ya. Kalau horizontal kita bisa siratkan ini adalah objek yang tenang gitu ya, objek yang tetap, objek yang diam. Nah, sementara kalau vertikal dia seolah-olah tumbuh gitu ya, dia bertambah kuat gitu ya atau membesar gitu. Nah, yang terakhir kita bisa menyeratkan bahwa ada pergerakan gitu ya, ada dinamika gitu ya dengan mengarahkan garisnya itu menjadi diagonal. Nah, selanjutnya ada bidang. Jadi kalau kita tadi lihat garis-garis itu membentuk sebuah objek. Nah, garis itu kita bisa buat menjadi bidang ya. Jadi ada area atau luasan yang eh, terbentuk begitu ya. Nah, bentuk atau area yang bidang yang paling dasar itu adalah bidang geometris gitu ya atau bentuk organik. Nah, bentuk geometris itu adalah bidang yang kita kenal ya dengan istilah lingkaran ya, kemudian ada persegi, persegi panjang. Ya, itu kan adalah bidang-bidang yang umum gitu ya, segitiga gitu ya. Nah, itu disebut dengan bidang geometris gitu ya. Nah, yang lain ada bidang eh, organik gitu ya, yang apa namanya? eh, yang bentuknya tidak beraturan tetapi juga membentuk sebuah area gitu ya. Misalkan seperti ini, danau gitu ya. Kalau kita buat dia garis, nah ini adalah bidang yang organik gitu. Selanjutnya adalah warna. Nah, warna ini adalah apa ya? Kalau secara fisikanya ya itu sebenarnya disebabkan panjang gelombang cahaya yang berbeda gitu ya. Jadi ada panjang gelombang seperti ini, ya ada juga yang rapat gitu ya. Nah, ada yang panjang. Nah, itu membentuk kesan warna yang berbeda ya. Ya, itu ya walaupun tidak bisa dipungkiri ada teman-teman yang mungkin tidak bisa membedakan warna ya. Nah, itu kita sebut buta warna. Nah, ini eh, sebabnya kita mensyaratkan bahwa buta warna ini ya kalau bisa tidak ada ya, tidak parsial gitu ya. Karena ya walaupun secara kinerja tidak akan mempengaruhi ya sebenarnya ya. Cuman kalau bisa ya kita apa namanya? Kita menerima mahasiswa yang tidak buta warna. Ya, jadi dalam warna ini ada yang disebut dengan roda warna atau color palette. Nah, ini adalah pengembangan untuk membantu seniman memahami hubungan antar warna. Ya, jadi pada gambar yang ini misalnya, oh ternyata ada warna merah yang dipadukan dengan biru, gitu ya. Nah, sementara di sini warna birunya dipadukan dengan kuningan, gitu ya. Nah, ini menciptakan kesan yang berbeda pastinya ya. Oke. Nah, yang keempat adalah tekstur. Nah, tekstur ini adalah karakter permukaan atau bahan ya yang kita bisa alami melalui sentuhan langsung atau ya ilusi gitu ya. Nah, tekstur ini eh, bisa kita bedakan menjadi tekstur nyata gitu ya yang benar-benar dapat disentuh atau dirasakan atau tekstur tersirat ya yang apa namanya yang muncul secara ingatan gitu ya. Nah, di sini kita punya apa ya, mungkin tekstur ingatan ya. Jadi ini menyeratkan bahwa ada ombak di sini ya. Ya, ini karena ada garis-garis ya yang melengkung gitu ya. Ada kemudian ada perbedaan terang dan gelap di sini, maka kita melihat seolah-olah dia adalah ombak gitu ya. Berupa air gitu. Nah, di sini kita bisa lihat oh ini seperti awan ya. Nah, teksturnya menyeratkan kita seperti awan. Nah, di sini juga seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh tekstur yang bisa kita buat gitu ya. Nah, ini kan kesannya seperti kayu ya, kalau saya bisa ini kan. Nah, ini ada batu bata begitu ya. Nah, itu semua adalah tekstur yang
disiratkan atau permukaan dalam bidang kita. Lalu yang kelima adalah ruang, ya. Nah, ruang ini hampir sama dengan bidang tadi ya. Jadi kalau kita membuat sebuah bidang, maka di sini ada ruang positif ya. Ya, kalau kita membuat bidang seperti ini ya, kemudian beri tekstur, wah ini kita membuat sebuah bidang ruang positif gitu ya, atau ada area yang ditempati objek utama. Nah, tapi kalau kita misalkan menyusun sebuah eh, katakanlah garis seperti ini gitu ya. Ya. Nah, di sini ada saya membuat tekstur seperti ini ya. Nah, di sini ada bidang yang tidak terisi ya. Nah, ini menjadi ruang negatif ya, ruang negatif untuk kita gitu ya. Jadi ruang yang tidak terisi gitu oleh objek tadi ya, objek yang kita buat. Nah, ini jadi ruang negatif ya. Nah, jadi di sini contohnya ya ada gelap ya. Nah, ini terangnya disisakan jadi seperti seolah dia adalah burung gagak gitu ya. Nah, kemudian di sini ya ada latarnya hitam gitu ya. Sementara yang diisi ini adalah putih. Nah, ini seperti ada manusia gitu ya. Nah, itu adalah permainan ruang gitu. Lalu yang terakhir ada eh, ini value ya harusnya atau nilai. Nah, ini berhubungan berhubungan dengan kecerahan atau kegelapan ya, kepekatan atau kerenggangan gitu mungkin ya. Jadi warna yang pekat itu menunjukkan wah gelap kesannya ya. Nah, kemudian yang apa yang agak ada putih-putihnya itu menunjukkan kesan terang. Nah, kesan terang dan gelap ini juga punya eh, kesan gitu ya atau punya makna gitu ya. Contohnya jas hitam untuk orang yang berbadan besar itu bisa memberikan kesan tubuh lebih ramping ternyata. Nah, sementara kemeja putih pada orang yang berbadan kecil itu memberikan kesan tubuh yang lebih berisi. Jadi kalau kita besar gitu ya, pakai warna-warna hitam gitu ya supaya terlihatnya tidak terlalu besar seperti saya. Oke, nah kemudian ada prinsip-prinsip ya. Nah, prinsip-prinsip ini berkenaan dengan bagaimana kita memadukan si elemen-elemen visual tadi ya, yang kita memadukan antara garis gitu ya, kemudian bentuk dan warna ya, eh, bidang gitu ya. Oke, mohon maaf. Bidang, kemudian apalagi tadi? Eh, tekstur dan value ya, terang gelap. Nah, ini bisa kita sandingkan ya kalau saya mendekatinya. Jadi prinsip keseimbangan gitu ya. Keseimbangan. Nah, ini kan sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Jadi secara ide kalian sudah menangkap bagaimana ininya apa yang dimaksudkan dari masing-masing prinsip ini. Nah, kita bisa memadukan si objek-objek ini untuk menunjukkan si prinsip yang kita pakai. Jadi kalau prinsip keseimbangan kita pakai pada garis ya, mungkin kita menggunakan apa ya? eh, kita membuat garis vertikal seperti ini di dua sisi. Atau mungkin saya bikin di sini ada garis yang tidak sama gitu ya. Nah, ini juga menyeratkan prinsip keseimbangan gitu ya dalam dalam sebuah garis. Nah, untuk bidang ya, misalnya kita membuat satu bidang yang besar, ya satu bidang yang besar, satu bidang yang kecil. Nah, ini asimetris jadinya. Lalu kemudian penekanan ya, penekanan ya. Nah, kemudian kita buat ruangnya itu
Seolah-olah dia makin besar ke sini ya, kita tekankan bahwa ini yang kita jadi fokus gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita pakai untuk menyampaikan pesan kita ya. Pesan yang disampaikan penekanan, proporsi tentunya itu ada ya, apa namanya, punya makna gitu. Dan kita bisa menerapkannya pada elemen-elemen visual tadi yang kita sudah pelajari. Nah, kita akan masuk ke dalam penerapan, perancangan atau pengorganisasian elemen-elemen visual tadi ke dalam bidang-bidang eh, desain yang ada di FTIK ya. Yang pertama ada arsitektur, ada PWK, ada DKV, pariwisata, dan arsitektur lanskap. Nah, dalam arsitektur ya, di sini kita bisa melihat penerapan elemen desain pada layout fasad ya atau tampak depan suatu bangunan ya. Ya, ini kan ada perbedaan ya, kita bisa lihat bagaimana teksturnya, kemudian bidang-bidangnya. Nah, ini cenderung menggunakan bidang geometris ya semuanya ya. Lalu denah gitu ya, tampak atasnya gitu kan. Nah, apakah ruangannya berbentuk geometris seperti ini atau lebih organik gitu ya? Ya, kita sudah lihat beberapa gedung itu menggunakan eh, elemen bidang kurvilinear begitu ya. Nah, dalam PWK kita banyak menjumpai elemen-elemen visual tadi dalam bentuk peta gitu ya. Nah, peta ini adalah media komunikasinya orang PWK ya. Kalau di arsitektur kita punya denah ya. Nah, kita bisa ibaratkan atau bayangkan denah kita ini kita zoom out gitu ya. Kita zoom out keluar, nah kita akan punya sebuah peta. Nah, di sini berhubung saya orang PWK ya, saya tentu lebih nyaman menyampaikan apa saja elemen visual yang ada di sebuah peta gitu ya sebagai eh, media yang paling krusial dalam PWK. Jadi untuk mahasiswa PWK saya minta tolong dari sekarang ya terjadi di kakak dan abang kalian dan juga teman-teman saya ya orang-orang di atas saya itu kebanyakan bisa dikatakan alergi ya atau agak menghindari peta. Padahal peta itu adalah media paling penting dalam komunikasi seorang perencana ya. Nah, pertama kita lihat dulu garis ya. Di sini garis itu saya geser dulu. Nah, garis ini digunakan untuk menyiratkan objek-objek yang berbentuk panjang ya. Misalnya jalan raya ya. Jalan itu kita eh, beri garis ya sebagai eh, apa bentuk kita menyampaikan pesan bahwa oh ada jalan Pak di sini Pak atau ada sungai di sini mana ya, misalkan ada sungai di sini ya. Nah, kita menggunakan garis. Yang kedua, bidang. Nah, bidang ini kita gunakan untuk menyampaikan adanya zona tertentu, ya. Nah, bidang ditambah dengan warna, ya, itu menyiratkan bahwa ada area yang punya fungsi tertentu, ya. Misalkan di sini area perumahan, ya. Nah, perumahan itu biasanya diberi warna merah. Nah, artinya di sini kita menyiratkan ini adalah kawasan perumahan, Pak, Bu, ya, siapapun yang kita sampaikan. Nah, yang lainnya misalnya ya kawasan yang dilindungi gitu ya. Nah, kita beri warna hijau gitu misalnya. Atau kawasan pertanian. Nah, kita beri warna yang lain juga misalnya. Saya tidak hafal juga ya apa saja warnanya. Nah, itu adalah elemen-elemen visual yang digunakan di PWK. Oke. Nah, kemudian untuk DKV. Nah, ini pastinya sangat-sangat erat ya. Dan antar ilmu sebenarnya juga eh, punya keterkaitan, teman-teman. Jadi di sini ada poster ya, infografis. Nah,
Substansi yang disampaikan pada infografis ini sebenarnya kalau kita eh, selami ya, ini adalah keilmuannya PWK juga ya, tingkat pengangguran terbuka, ya, penduduk pekerja, ya, data-data pembangunan itu semuanya adalah mainannya bidang PWK. Tapi memvisualkannya, ya, kita perlu keahlian dari teman-teman BKV juga karena kalian lebih mengerti bagaimana menyampaikan ide tersebut atau komunikasi eh, apa namanya hal-hal yang kita mau komunikasikan dalam bentuk visual. Nah, di situ kita bisa membuat kolaborasi sebenarnya. Nah, untuk pariwisata kita bisa lihat dari peta destinasi ya, zonasi wisata. Jadi kalau kita bandingkan antara peta yang dibuat oleh orang PWK dengan pariwisata, di sini kita bisa lihat bahwa ada hal-hal yang tidak sama gitu ya. Pertama, di PWK kita tidak butuh yang namanya ilustrasi-ilustrasi seperti ini ya, karena akan menyulitkan kita tentunya ya. Ini apa ini ya kalau di rencana maksudnya gitu ya. Kok gunungnya besar sekali dibandingkan jalan gitu ya. Wah, ini tidak skalatis, gitu, tidak mengikuti skala. Nah, itu kalau orang PWK. Tapi kalau pariwisata ini penting. Kenapa? Supaya mereka bisa menyampaikan apa sih yang menjadi daya tarik, apa sih yang harus kamu kunjungi, Bapak Ibu sekalian, wisatawan di wilayah saya ini ya, di area yang saya kembangkan. Nah, di situ bedanya. Ya, di sini ada bidang yang bentuk gunung ya, yang dipakai gitu ya, dan warna-warnanya pun di sini lebih menonjolkan gitu ya, ke apa namanya, keunikan dari tiap-tiap eh, destinasi gitu ya. Nah, di sini misalkan ini area apa ya? Saya lupa kuil kaisar mana gitu ya. Nah, ini ada piktogramnya ya. Ini ada ilustrasinya kan, ada bidang yang khususnya. Nah, dia apa tujuannya menyampaikan bahwa kalian harus ke sini loh gitu ya. Nah, media apa namanya? Media penyampaian ya, presentasi. Nah, di sini ada rute ya. Saya yakin ini semua menggunakan apa ya data spasial istilahnya ya yang digunakan di PWK ya, tapi ini dipadu padankan dengan ilustrasi yang menarik gitu ya, warna yang menarik, ada tekstur mungkin ya. Nah, ini apa namanya menyeratkan bahwa elemen visual juga dipakai di sini, tapi bentuknya beda kan ya, tujuannya beda. Nah, lalu yang terakhir untuk arsitektur lanskap ya tentunya adalah bagaimana menyampaikan apa saja elemen-elemen lanskap ya yang digunakan ya. Ada vegetasi mungkin ya, kemudian ada apalagi permukaan tanah begitu ya, atau ada permukaan air, badan air gitu ya. Nah, itu disampaikan juga ini mirip dengan arsitektur ya, tapi arsitektur di luar ruangan mungkin ya, atau di luar bangunan. Nah, itu yang digunakan. Oke, terima kasih. Jadi intinya semua prodi-prodi yang termasuk atau yang mengambil eh, mata kuliah AAPP ini memiliki apa ya kesamaan, yaitu dalam hal desain ya yang memadu-madankan si elemen-elemen visual tadi untuk menyampaikan suatu makna atau suatu eh, pesan gitu ya. Baik, terima kasih sudah menyimak materi ini. Semoga bisa kalian pahami dan menambah semangat kalian berkuliah. Oke, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.